Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama saya Afriko Zuhri, pemirsa Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Pada kali ini kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan pemilih pemula di pemilu 2024. Nah, kalau tadi kita sudah membahas sedikit bagaimana peran dari pemilih pemula, khususnya di pemilu 2024. Nah, mungkin masih berkaitan dengan pemilih pemula ini salah satunya generasi muda gitu. Nah, Rido ini yang mewakili dari generasi muda saat ini. Kalau melihat saat ini sebetulnya apa sih peran penting gitu yang bisa dapatkan gitu ya dari pemilih pemula khususnya generasi muda saat ini? Peran penting ya, peran penting yang akan didapat oleh kawan-kawan pemuda. Ya, saya saat ini berumur 20 tahun lah emang. 2002 ke 2003 baru mau masuk 21. Saya pikir saya masih tergabung di kalangan kawan-kawan pemilih pemula ya. Walaupun saya sudah melalui satu tahap pemilihan dari 2019 yang lalu. Nah, memang saat ini kawan-kawan pemuda bicara tentang politik ataupun pemilu, ini ada beberapa dimensi mereka yang berpandangan, ada yang apolitik terhadap anti politik, atau ada pun yang memang senang berbicara tentang politik. Nah, dalam menanggapi masalah pemilu, tentu kita berbicara tentang politik, tidak bisa dilepaskan di situ kan. Maka inilah yang diharuskan oleh penyelenggara yang saya bilang tadi, ataupun dari para calon pemimpin kita, bahwasanya bagaimana harus memberikan dampak positif kepada anak muda. Nah, anak muda pun hari ini saya pengen kita harus berperan aktif, bukan pasif lagi. Jadi kita jangan pernah merasa bahwasanya anak muda itu anti terhadap politik, tapi bukan berarti juga kita harus bersikap pragmatis, tidak. Kita harus mampu ya memberikan edukasi dalam hal memilah dan memilih terhadap siapa yang kita pilih nantinya. Dan selain itu juga kita harus mampu ya menguasai edukasi tentang perpolitikan, karena dalam pemilu tidak bisa lepas dari hal politik. Jadi kita harus paham betul, mau saya apa itu politik gitu kan. Nah, jadi ketika kita memang sudah paham dengan politik, khususnya anak muda ini kan, karena anak muda sering berpikir bahwa politik itu buruk. Nah, ini sudah berjalan dengan seiring zaman, karena memang anak-anak muda hari ini memandang politik buruk apa yang ditampilkan oleh para politisi kita sendiri. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, sehingga memang anak muda hari ini enggan melek politik karena mereka berpandangan bahwasanya ya politik itu seperti saat ini buruk, mereka pikir, karena perilaku yang dilakukan oleh para politikus kita. Padahal ketika anak muda itu sudah paham dengan apa itu arti politik, mereka akan memahami bahwa politik dan perilaku politik itu berbeda. Nah, itu. Jadi politik, kalau kita bicara tentang politik itu sangat baik ya, sangat baik, tapi ketika perilaku politik ini yang kadang tidak beretika. Nah, makanya ketika seorang politikus yang baik, dia harus memiliki etika politik itu. Nah, itu yang memang saya pikir ya anak-anak muda, khususnya saya kawan-kawan hari ini memang harus berani berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap politik untuk mensukseskan pemilu di 2024 itu. Benar, kalau kita melihat saat ini memang anak muda ya mau tidak mau kita juga harus terjun ke dunia politik. Apalagi kalau melihat saat ini mayoritas memang untuk pemilih sendiri kan didominasi oleh anak muda atau generasi muda saat ini. Nah, kalau dari Pak Al-Farabi sendiri melihat seperti apa sih betulnya anak muda saat ini dan bagaimana potensi anak muda di dunia politik saat ini? Ya, kalau jumlahnya banyak, harusnya anak muda itu bukan hanya sekedar menggunakan haknya, tapi juga dia sudah mulai berpikir untuk mendudukan orang-orang yang dari generasinya. Jadi anak muda itu kan ada juga perwakilan generasi muda yang mencalonkan diri. Kenapa nggak mereka melihat bahwa yang ngerti anak muda ini siapa sih? Kan pasti anak muda juga. Nah, saya selalu berpikir bahwa anak muda tuh nggak cuma menggunakan hak pilih, tapi juga sudah mulai meng-create siapa wakil dari anak muda yang kira-kira ke depannya dia tahu bagaimana memberikan pembinaan, kreativitas, dan kemajuan bagi anak muda. Jadi anak muda itu jadi dia sudah mulai menentukan, bukan hanya sekedar, kalau kata ketua BEM kita ini adalah jangan pasif, dia aktif. Bukan hanya milih siapa saja, enggak, dia milih orang, dia milih calon, dia milih presiden yang
betul-betul punya kepedulian pada generasi muda. Jadi dia tuh levelnya bukan lagi hanya menggunakan hak pilih, tapi juga sudah menentukan mana yang peduli pada generasi muda, seperti itu. Iya, benar. Harusnya memang kalau saat ini kita melihat banyak juga anak muda yang sudah terjun ke dunia politik. Ini mewakili dari anak muda itu sendiri gitu ya, untuk memberikan aspirasi dari anak-anak muda saat ini. Betul. Dan kalau kita melihat banyak juga anak muda yang tadi anti politik dan juga sudah mulai abai terkait politik itu sendiri. Ini akibat dari ulah dari politisi itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Al-Farabi sendiri melihat ini seperti apa? Melihat anak muda yang sudah mulai abai gitu ya. Bahkan kalau kita melihat saat ini, mereka sudah acuh tidak acuh, contohnya saja ya sudahlah, milih nggak milih hasilnya sama aja gitu. Nah, itu seperti apa? Ya, untuk mereka yang misalnya apatis maupun tidak mau melihat politik sebagai sebuah instrumen untuk mengubah sesuatu yang dia inginkan, maka tentu saja yang pertama, kalau pendidikan politik ingin dilakukan itu juga bagus. Tapi selain pendidikan politik, kita juga perlu menggunakan cara anak muda sendiri. Cara anak muda sendiri itu adalah pendekatan yang sesuai dan disenangi oleh anak muda. Dalam rangka menanamkan bahwa gunakan hak pilih Anda, pilih calon yang membuat Anda senang, sehingga apa yang Anda khawatirkan sebelumnya tidak terjadi lagi. Jadi kalau Anda nggak suka dengan perilaku politisi saat ini, oke. Itu bagus, cuman nggak sampai situ saja. Anda harus pilih yang menurut Anda itu politisi yang akan melakukan sesuatu yang baik menurut Anda, kayak gitu. Jadi pilih orang yang menurut Anda tidak akan melakukan sesuatu yang tidak Anda senangi. Nah, itu salah satu cara agar mendapatkan semacam pembenaran bahwa ketika Anda menggunakan hak pilih, Anda gunakan dengan tepat kepada orang yang tepat, seperti itu. Oke, baik. Mungkin boleh tanggapan juga dari Ridho sendiri melihat bagaimana saat ini anak-anak muda yang sudah mulai abai gitu ya, atau mulai apatis dan anti politik, melihat saat ini sudah sebentar lagi akan masuk demokrasi. Seperti apa? Ya memang fakta hari ini terjadi seperti itu ya Bang, di kalangan kawan-kawan anak muda. Mereka ya lebih berpikir apatis terhadap sistem itu dalam perpolitikan ini. Kenapa? Karena memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya karena ulah dari politikus kita pada hari. Namun ya dengan kawan-kawan pemuda hari ini kita tidak melek terhadap politik, dan kita tidak boleh bersikap apatis. Kenapa? Karena memang kita harus sadar bahwasanya ya segala sistem yang ada di negara kita, khususnya di negara Republik Indonesia yang negara demokrasi, itu segala kebijakan itu ditentukan oleh politik. Nah, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya sistem politik ini. Maka saya rasa dengan kawan-kawan muda, cara apatis adalah langkah yang salah. Maka kita harus melupakan sikap apatis ini dan kita harus bertingkah aktif. Jadi kita berperan nih, kita harus memberikan peran yang mana menurut kita yang terbaik gitu. Jadi apa yang buruk ini, nah kalau kita mampu untuk berperan aktif, maka ini bisa kita ubah. Jadi kita jangan menunggu, tapi sekarang kita harus menjemput gitu kira-kira, harus melakukan peran gitu. Banyak nih, ada banyak sekali peran yang bisa kita lakukan dalam menyongsong pemilu di 2024 ini untuk menggerakkan anak muda. Nah itu, selain itu saya pikir ya anak muda jangan sampai melupakan sejarah. Maksudnya kan bahwasanya anak muda di negara ini, khususnya negeri kita Indonesia ini, memang memegang tonggak kekuasaan yang sangat luar biasa. Bisa kita lihat sejarah di tahun 1928 itu anak muda menyerahkan Sumpah Pemuda, maksudnya dengan berkumpulnya untuk merdeka Indonesia, kemudian menurunkan Soekarno, menurunkan Soeharto sampai hari ini, maksudnya kan memang anak muda berperan yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai kawan-kawan karena ulah tingkah politik yang buruk tadi sehingga kita bersikap apatis, padahal sikap apatis ini akan salah satu tingkat ceroboh yang mana bisa menjerumuskan negara kita kepada hal keburukan gitu. Maka anak muda jangan sampai sikap apatis. Kita harus berperan aktif, kita berikan solusi-solusi untuk para pemimpin kita hari ini. Ya, gitu. Luar biasa. Artinya memang anak muda ini untuk yang masih berpikir untuk anti politik, masih berpikir apatis, memang hal ini tidak bisa terhindarkan gitu ya. Untuk politik sendiri memang kita harus terjun ke sana. Dan kalau melihat sendiri bagaimana peran apa saja sebetulnya peran yang bisa dilakukan oleh anak muda di demokrasi saat ini. Mungkin dari Pak Al-Farabi. Iya, sebenarnya kalau bicara peran banyak sekali ya. Kayak tadi sebenarnya anak muda ini kan tipikal generasi yang tidak memiliki ketergantungan. Kan biasanya kan basisnya tuh kan kalau nggak di SMA ya di kampus kan, paling banyak kan misalnya di situ. Dan itu kan kondisi di mana dia tidak punya ketergantungan, dia nggak kerja sehingga dia tergantung dengan bosnya, mungkin dia juga
mungkin tidak terlibat dalam hal-hal yang sifatnya bisa menekan dia. Jadi dia tuh betul-betul independen, mandiri. Iya, bebas gitu. Dan lebih bebas. Lebih bebas sekali. Sehingga dia tuh sebenarnya generasi yang bisa menghukum. Betul. Jadi dengan jumlah yang banyak, dia bisa menghukum. Oh ini calon ini kemarin tidak berkontribusi banyak. Terus juga dia tidak peduli dengan masyarakat sekitar. Ayo kita rame-rame jangan pilih. Gitu. Jadi dia satu pertama tuh dia bisa menghukum. Ya, karena jumlahnya banyak. Benar. Gitu ya. Maka dia memilih orang yang dia anggap mewakili generasi mereka dan peduli pada generasi mereka. Yang kedua, mereka ini bisa menentukan. Benar. Jadi bisa menentukan. Jadi kalau jumlahnya banyak tuh kan sebenarnya dia bisa menentukan asal mereka tuh terkonsentrasi dengan baik. Misalnya kita ingin perubahan nih buat Bengkulu. Gimana caranya? Kita pilih calon yang betul-betul bisa punya visi, mengerti dan peduli terhadap Bengkulu. Mereka bisa menentukan. Jadi satu bisa menghukum, yang kedua bisa menentukan. Nah, yang ketiga sebenarnya dia ini bisa menetralisir atmosfer politik yang negatif. Jadi dengan jumlah yang banyak, ketika semuanya terkonsentrasi dengan baik, ketika ada hal-hal yang berbau buruk, mereka tuh bisa menolak. Nah, ketika mereka menolak, mereka bisa menjaga keluarganya meninggal. Dia bisa ngomong ke bapaknya, bisa dia ngomong ke ibunya. Bayangkan kalau tadi misalnya ada 30% saja generasi muda. Sebelum dilanjutkan gitu. kita akan break. Kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa, masih dalam pembahasan yang menarik. Sebetulnya apa sih peran dari generasi muda saat ini, khususnya dalam pemilu di 2024 nanti. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita akan bersatu kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita? Untuk apa kau dan aku bersatu kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta? Biarkanlah ku